Kami mau berkata Tuhan, di atas segala yang kami inginkan di bumi ini Tuhan. Emas, perak ya Tuhan, permata, tapi Tuhan Engkau di atas segala-galanya. Amin, amin. Engkau bagian kami, Engkau cukup bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur buat sepanjang minggu pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari demi hari Tuhan tetap pelihara kami. Kami tahu kadang dalam kehidupan kami setiap hari kami tidak selalu menghadapi yang baik menurut kami. Tapi kami tahu Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Sebab itu yang kami lihat bukan masalah tapi Tuhan kami. Sebab Tuhan kami lebih besar dari masalah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami membawa seluruh hidup kami di dalam hadirat Tuhan. Menikmati Engkau ya Tuhan Yesus, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Jamah setiap kami melalui firman-Mu. Ajar dan bimbing setiap kami berjalan dalam kebenaran ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami memuliakan dan menyenangkan hati. Amin, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui setiap umat-Mu yang datang sore hari ini Tuhan. Mereka datang dengan berbagai pergumulan, mereka datang dengan berbagai permasalahan. Mereka datang dengan permohonan dan doa serta seruan mereka. Tuhan, di hadirat-Mu Engkau menjamah, Engkau mendengarkan ya Tuhan Yesus. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, yang putus pengharapan Tuhan, pulang dengan kekuatan yang baru. Sehingga keadaan kami berbeda ketika kami keluar dari tempat ini. Kuasa kasih Kristus memancar lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami rendahkan hati kami di bawah kaki salib Tuhan, mendengarkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi buat semua yang telah melayani sepanjang hari ini sampai sore hari, boleh kita berikan tepuk tangan buat mereka, para volunteers, para pelayan. Baik saudara, sekarang sapa kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Dan balas dia katakan Engkau juga hebat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kasih Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, tadi di tengah-tengah pujian, worship leader mengingatkan kita tentang pengucapan syukur. Saudara kasih Tuhan Yesus, setiap pagi adalah anugerah yang tidak ternilai. Yang setuju katakan amin. Setiap kali kita melihat hari yang baru saudara. Tapi saudara kasih Tuhan, tapi di waktu yang sama seringkali kita juga tanpa kesadaran spiritual. Ya, tanpa sebuah kesadaran bahwa semuanya itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Hanya karena mungkin sudah terbiasa kita pikir itu adalah sesuatu yang given, yang diberikan, sesuatu yang normal. Jadi kenapa saya harus mengucap syukur? Saudara kasih Tuhan, hari yang baru kita bisa bangun, kita bisa menikmati hari. Sekalipun tidak selalu mudah saudara, tapi kita ada sampai hari ini itu semua karena rahmat Tuhan. Katakan amin saudara. Ada orang di waktu yang sama tidak bisa bangun pagi lagi. Atau ada orang yang sama untuk menghirup udara. Seperti kita menghirup udara, mereka harus mengeluarkan biaya yang mahal. Tapi kita hari ini kita bisa menarik udara, kita bisa menghirup oksigen yang baik untuk kita kuat, bertenaga untuk memuji Tuhan. Bukankah itu rahmat Tuhan? Coba tarik nafasnya panjang-panjang saudara. Ada tagihan saudara? Tidak ada. Tarik lagi saudara. Ada yang minta bayaran saudara? Enggak ada. Bukankah itu rahmat Tuhan? Amin saudara. Kita tidak menunggu hal yang besar dulu terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bisa bangun. Ada alasan buat kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara kasih Tuhan Yesus, kalau kita mengucap syukur saja susah di waktu senang. Apalagi ketika hal yang sulit datang menimpa kita. Apakah mungkin kita untuk mengucap syukur? Hampir tidak mungkin. Sebab itu mari kita latih hidup kita untuk mengucap syukur senantiasa. Karena ada kuasa dalam ucapan syukur. Katakan amin saudara.
Tuhan berkata ia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Puji-pujian adalah gambaran syukur. Setiap kali kita mengucap syukur, kita seperti membangun jembatan dan membuka pintu sorga, mengintervensi kehidupan kita, mengintervensi persoalan kita, mengintervensi hari-hari kita. Dan kalau sudah surga turun tangan terhadap setiap kejadian dalam kehidupan kita, maka tidak ada kuasa apapun yang sanggup melawan. Katakan amin. Tos kanan kiri katakan ada kuasa dalam ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan, sebab itu mari kita mengucap syukur. Sapa kanan kiri katakan aku bersyukur ada kamu. Meski tadi pagi ngeselin ya, katakan sekali lagi sama dia, aku bersyukur ada kamu. Haleluya. Baik, saya kasih Tuhan, tema khotbah saya pada sore hari ini adalah di tengah ketidaksetiaan Tuhan Yesus tetap setia. Katakan amin. Tuhan Yesus setia bukan hanya sikap moral sebagaimana kita pahami tentang kesetiaan, tapi kesetiaan Yesus atau kesetiaan Tuhan adalah bagian yang tidak terlepas dari dirinya. Ia menyebut dirinya setia. Setia adalah pribadi Allah. Jadi kalau kita melihat kesetiaan, kalau kita mengingat kesetiaan, sebenarnya kita sedang mengingat tentang Allah. Katakan amin. Tetapi saudara, di tengah-tengah dunia sekarang ini yang penuh dengan keadaan yang tidak mudah. Minggu lalu Bapak Gembala kita berkata kasih kebanyakan orang semakin dingin saudara. Maka kesetiaan menjadi barang yang mahal. Pepatah kita berkata ada uang abang sayang, ada uang abang melayang. Sering sekali saudara kesetiaan hanya tampak ketika keadaan menguntungkan. Ketika segala sesuatunya baik-baik saja. Tapi ketika keadaan berubah, berbalik saudara. Bukannya untung tapi jadi buntung saudara. Pelan-pelan orang yang tadinya mendekat kepada kita. Tiba-tiba berpaling muka meninggalkan setiap kita. Itu keadaannya saudara. Tapi puji Tuhan kita melihat bukan kepada manusia. Tapi kita melihat kepada Tuhan yang setia. Tuhan tidak berubah sekalipun manusia bisa berubah. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, kita pun suka tidak setia. Kadang kita mengecewakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tadinya kita berjanji untuk setia, tapi kita abai. Kita lupa. Dan kemudian kita datang lagi kepada Tuhan, besoknya kita lupa, kita abai lagi. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus tetap setia. Katakan amin saudara. Maleakhi pasal 3 yang ke-6 berkata, aku Tuhan tidak berubah. Kata Tuhan tidak berubah itu menunjukkan realitas, dalam bahasa kerennya adalah actus purus realitas. Tuhan tidak pernah berubah dari kesetiaannya. Yang tidak dipengaruhi oleh respon manusia. Ia tetap setia. Saudara kasih Tuhan, manusia bisa berubah setia. Ketika seseorang disakiti, kita akan berubah setia kepadanya. Ketika kita dikecewakan atau kita mengecewakan, kita akan melihat ada perubahan kualitas kesetiaan. Tapi tidak dengan Tuhan. Sekalipun kita sering mengecewakan Dia, selama kita masih bernafas, selalu ada pintu yang terbuka, tangan yang terbentang untuk menyambut kita datang kembali ke pangkuan, ke pelukan Tuhan kita. Amin saudara. Tidak peduli seberapa jauh kita pergi. Daud berkata, aku pergi ke gunung, bahkan ke dunia orang mati. Tuhan ada di sana. Sebab itu mari kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang setia. Tuhan yang senantiasa sabar menantikan setiap kita. Saudara kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan bukanlah kemudian menjadi alasan bagi kita untuk menunda setia. Tidak. Kesetiaan Tuhan bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk berlama-lama dalam kehidupan yang gelap. Tidak. Kesetiaan Tuhan menunjukkan betapa panjang dan lebarnya kasih-Nya kepada setiap kita. Yang terus menantikan kita mendekat kepadanya.
Sebab itu saudara kasih Tuhan, orang mungkin meninggalkan kita, tapi tidak dengan Tuhan. Orang mungkin mengecewakan kita, tapi tidak dengan Tuhan. Orang mungkin menolak kita, tapi tidak dengan Tuhan. Setiap hari kita bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Tidak peduli engkau berpikir aku telah sangat berdosa, aku telah sangat jauh. Bagi Tuhan engkau adalah biji matanya. Tidak ada kuasa dari salib Kristus, dari darah Yesus yang tidak bisa menebus setiap dosa umat manusia. Semuanya telah selesai. Katakan amin, saudara. Ia setia dan ia benar-benar setia karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam 2 Timotius 2:13 berkata, ia setia bukan karena kita benar, tapi karena ia tidak mungkin menyangkal dirinya. Ia adalah setia. Katakan amin, saudara. Kalau kita padukan dengan ucapan syukur tadi, maka kita dapat berkata kesetiaan adalah jangkar yang kuat. Dan ucapan syukur adalah tali yang mengikatnya. Mari kita bersyukur, mari kita setia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada lagu lama ini, saudara. Tuhan Yesus setia. Katakan dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Apapun keadaan saudara, dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Amin. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita baca Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 33. Ratapan pasal 3 22 sampai 33. 321. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Sekali lagi kita baca 321. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Katakan amin, saudara. Kesetiaan Tuhan adalah wujud kasih-Nya. Sebagaimana kasih-Nya tak berkesudahan, demikian kesetiaan Tuhan tidak berkesudahan. Di awal saya katakan bahwa kesetiaan Tuhan bukan sekedar atribut moralnya, tapi merupakan esensi dari keberadaan Allah itu sendiri. Itu sebabnya kita mengucap syukur mengenal Tuhan. Sejauh manapun kita pernah meninggalkan Dia, Dia Tuhan tetap setia. Asal kita mau datang kepadanya. Katakan amin, saudara. Tidak ada tempat yang terlalu gelap yang Tuhan tidak bisa jangkau kita.
Tidak ada kejatuhan yang terlalu dalam yang Tuhan tidak bisa angkat kita. Asal kita tetap datang kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang sejati setia. Sebab itu jangan berharap kepada manusia karena manusia bisa berubah. Jangan terlalu menaruh ekspektasi yang besar kepada orang di kanan dan kirimu karena ia bisa mengecewakan engkau. Sering sekali kita terlalu menaruh ekspektasi yang besar tapi akhirnya kita kecewa. Saudara kasih Tuhan, manusia bisa berubah tapi Tuhan tidak pernah berubah. Ia tetap setia. Katakan amin, saudara. Kasih setia dalam bahasa aslinya disebut adalah sesuatu yang tidak pernah berubah, yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun dan tidak bersyarat. Itulah kesetiaan Tuhan. Di paruh kedua tahun 2025 ini, mari kita mengingat kembali akan kasih setia Tuhan. Kesetiaan yang lahir dari kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap kita. Saudara kasih Tuhan, kalau di awal tahun kita mengingat sebuah janji dan kemudian kita ikrarkan di hadapan Tuhan, mungkin kita lupa tapi tidak dengan Tuhan. Kalau kita mulai tawar hati dan berpikir tidak mungkin doaku dijawab oleh Tuhan. Saudara, orang bisa lupa janjinya, tapi Tuhan bukan manusia sehingga dia lupa. Dia ingat akan janjinya. Katakan amin, saudara. Dari segala yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Israel, tidak satu pun yang tidak digenapi, tapi semuanya digenapi. Hanya ketika Tuhan datang, adakah ia menemukan orang-orang yang setia. Kesetiaan adalah barang yang sangat mahal. Saudara kasih Tuhan, kesetiaan bukan tentang berapa berat, beban berapa besar tanggung jawab kita pikul, tapi berapa lama kita sanggup bertahan dalam segala sesuatu. Saudara kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kegelapan terdalam seperti yang dialami oleh Yeremia yang menulis kitab ratapan ini, saudara, yang menggambarkan sebuah kehancuran Yerusalem. Tapi terang kesetiaan Allah tetap bersinar. Ia tidak melupakan umatnya. Kalau Tuhan tidak melupakan Yeremia dan Tuhan tidak melupakan orang Israel dalam pembuangan, Allah yang sama tidak akan melupakan setiap kita. Katakan amin, saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada, katakan, Tuhan mengingatku. Tuhan mengingat aku. Sekali lagi, Tuhan mengingat aku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dalam Ulangan 7 ayat 9, mari kita melihat lantas apa respon kita terhadap kasih setia Tuhan. Ulangan 7 ayat yang 9 berkata demikian, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Katakan amin, saudara. Kalau Tuhan setia menepati janjinya kepada Abraham setelah berpuluh-puluh tahun, maka Tuhan sanggup menepati janjinya kepada setiap saudara. Katakan amin. Berapa lama saudara sudah menunggu janji Tuhan? Abraham berpuluh-puluh tahun. Sabar, penantianmu belum terlalu panjang. Sapa kanan kiri, sabar. Waktumu belum terlambat. Amin, saudara. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita telah menunggu forever. Telah menunggu selama-lamanya, tapi tidak kunjung datang juga. Saudara kasih Tuhan, Abraham berpuluh-puluh tahun. Tapi Tuhan tetap ingat kepada Abraham. Saudara, umat Israel dalam perjalanan di padang gurun menghadapi begitu banyak tantangan. Dan perhatikan, umat Israel bukan baik-baik banget. Sering sekali melawan Tuhan, tapi Tuhan tetap menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Saya tidak katakan kita mencontoh ketegar tengkukan Israel, tapi mari pandang kesetiaan Tuhan. Karena ia telah berjanji, dia akan tetap mengingat umatnya. Karena Tuhan telah berjanji kepada orang yang setia dan kasih kepadanya.
Kalau kita setia dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan ingat kepada setiap kita. Katakan amin, saudara. Tuhan mengingat setiap kita. Setiap kali kita memanggil namanya, bukanlah suara asing bagi Tuhan. Surga mengidentifikasi seruan itu, karena kita adalah biji matanya Tuhan. Amin, saudara. Ingat akan kasih setianya Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Saudara kasih Tuhan, Daud, Tuhan mengingat akan janjinya sehingga lewat keturunan Daud, Mesias Juru Selamat dilahirkan. Daud apakah sempurna? Tidak, saudara. Ia pernah gagal, tapi dia datang kembali kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupannya. Sebab itu mari kita tetap percaya, tetap setia, tetap berharap. Katakan tetap percaya, tetap setia, tetap berharap. Tetap percaya, tetap setia, tetap berharap. Sekali lagi, tetap setia, tetap percaya, tetap berharap. Kita pulang, kita membawa apa? Kita tetap setia, tetap percaya, tetap berharap. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, saudara mungkin juga sudah tahu kisah ini. Dikisahkan ada seekor anjing Akita bernama Hachiko. Pernah dengar Hachiko? Bukan Hachiko. Ya, Hachiko. Ya, seekor anjing yang lahir di Jepang, saudara. Seekor anjing ya. Pada waktu kecil tiba-tiba ia terpisah ya, dari induknya, kemudian hendak dikirimkan ke satu tempat, tapi dalam perjalanan terjadi kesalahan sehingga dia terdampar di satu tempat, terlepas dari kandangnya dan kemudian berlari tanpa tujuan sampai dia bertemu dengan seseorang asing. Dan orang tersebut kemudian melihat dan mengambil anjing ini dan memberi nama Hachiko dan kemudian memeliharanya sampai besar. Singkat cerita, tuannya ini begitu baik, sayang kepada Hachiko. Tuannya ini selalu berpergian keluar kota untuk bekerja. Suatu saat ia pergi, saudara, seperti biasanya setiap hari Hachiko selalu mengantar ia ke stasiun kereta dan menunggu sampai tuannya ini pulang. Suatu hari, saudara, dalam penantiannya setelah senja kereta terakhir telah datang, tapi tuannya enggak muncul-muncul juga. Ia tidak bergerak, ia menanti sampai besok ia pergi, ia datang, ia pergi, ia datang sampai 10 tahun. Ia melakukan hal yang sama. Hachiko memberi gambaran tentang kesetiaan. Patungnya dibuat menjadi monumen gambar kesetiaan di Shibuya, Jepang. Ya, kalau saudara ke Jepang, saya berdoa saudara ke Jepang, haleluya. Itu adalah Shibuya Cross, tempat paling ramai, ya. Itu setiap kali menunggu lampu merah, saudara, begitu hijau, wup, udah kayak semut, ya. Nah, itu di seberang satu sisinya itu ada sebuah bundaran kecil dan ada patung orang ngambil foto, ngambil gambar, mengabadikan, saudara. Itu menggambarkan tentang kesetiaan. Saudara kasih Tuhan, kita tidak banyak bicara soal Hachiko. Kalau makhluk ciptaan Tuhan bisa menunjukkan kesetiaan sebesar itu, apalagi setiap kita yang telah ditebus oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan kita bukanlah orang asing, tapi adalah juru selamat yang mengasihi kita. Kalau Hachiko, seekor ciptaan binatang seperti itu, tahu bagaimana memiliki kasih setia, seharusnya setiap kita anak-anak Tuhan tahu bagaimana membalas kasih setia Tuhan. Katakan amin, saudara. Sekalipun tidak mudah, sekalipun ia tidak mendapat jawaban, sekalipun dia tidak melihat pengharapannya digenapi setiap hari, dia tidak berubah setia. Dia tetap menanti dengan sabar menunjukkan kasih setia. Tuhan itu memang tidak kembali kepada Hachiko, tapi Tuhan Yesus akan selalu kembali menjemput, mendatangi setiap kita. Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya setia? Katakan amin, saudara. Tapi kita sering sekali tidak setia karena persoalan, kita tidak setia karena tidak menguntungkan bagi kita. Kita tidak setia melayani,
Karena kenapa? Kita mungkin tidak mendapatkan apresiasi yang layak. Kita tidak setia iring Tuhan. Karena iring Tuhan tidak mudah. Harus pikul salib. Ya. Sangkal diri. Baru Tuhan katakan ikutlah aku. Sementara kita masih senang dengan kesenangan kita. Saudara kasih Tuhan tidak setia karena kenapa? Ya. Tidak setia beribadah karena kenapa? Takut rambutnya basah. Cuaca ya disandingkan dengan kesetiaan akan ibadah. Saudara, tapi umat Tuhan di tempat ini sore hari ini adalah orang-orang yang setia. Katakan amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, sebab itu mari kita bersyukur dalam segala keadaan dan tetap setia kepada Tuhan. Setia melayani Tuhan, setia iring Tuhan, setia mengikuti Tuhan, setia mentaati setiap firman-firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak setia karena kita selalu melihat kita tidak mendapatkan apa-apa dan kita kemudian tidak bersyukur. Alasan kita tidak bersyukur adalah karena kita berfokus kepada apa yang kita tidak miliki dan lupa apa yang sudah ada pada kita. Tuhan berkata, hitung berkat Tuhan satu-satu, niscaya kau akan kagum oleh karenanya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat sekeliling kita, Tuhan memberkati setiap kita dengan sahabat yang baik, keluarga yang baik, teman-teman yang baik, kekuatan, kesehatan, kita bisa ibadah. Bukankah semua itu rahmat Tuhan? Tapi sering sekali kita melihat apa yang kita tidak miliki. Sehingga kita berpikir orang lebih beruntung daripada kita. Orang beli kulkas, kita yang kedinginan. Tapi mari kita belajar mengucap syukur dan setia kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Sekali lagi katakan kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan ku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Saudara kasih Tuhan, ada sebuah kisah di Alkitab yang dicatat dalam Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Yaitu tentang kesetiaan seorang bernama Rut kepada Naomi. Dan kesetiaan ini mencerminkan bagi setiap kita bagaimana harusnya kita setia kepada Tuhan. Sering sekali kita tidak setia bukan hanya kepada Tuhan. Tapi dewasa ini ada banyak orang tidak setia kepada banyak hal. Suami tidak setia kepada istri. Istri tidak setia kepada suami. Karena berbagai alasan, apakah itu alasan ekonomi. Saudara kasih Tuhan, ikrar pernikahan kita di altar adalah janji kita bukan kepada orang.
tapi janji kita kepada Tuhan. Ketika kita berkata, ya saya bersedia. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan ingatkan apapun alasan kita, jangan jadikan itu untuk kita berubah setia. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Karena Tuhan Yesus tetap setia. Katakan amin saudara. Banyak orang ikrar pernikahannya dilanggar karena ego dan karena godaan. Ada banyak orang lupa akan janjinya kepada orang lain karena tidak menguntungkan. Di mana kebenaran bisa dijual demi pengaruh dan popularitas serta keuntungan. Dan iman pun dikompromikan karena tekanan sosial. Tuhan mencari orang-orang yang setia hari-hari ini. Katakan amin saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat kesetiaan Rut kepada Naomi. Saya persingkat kisahnya, saudara bisa baca dalam Alkitab. Pada suatu hari tiba-tiba terjadilah kelaparan besar di negeri Moab. Di mana orang-orang harus berpikir bagaimana bertahan hidup. Rut adalah seorang Moab, sedangkan Naomi adalah seorang Yahudi. Seorang Ibrani saudara. Anak-anak dari Naomi telah mati. Tinggallah Rut sang menantu dari bangsa asing. Naomi berpikir ia tidak mungkin bertahan di situ. Sehingga dia berpikir untuk kembali ke Bethlehem. Karena di sana ia lahir. Di sana orang-orang dari kaum keluarganya akan menjaga dia. Saudara kasih Tuhan, kemudian Naomi berkata kepada Rut, Rut, aku melepaskan engkau dari semua tanggung jawab, dari semua ikatan. Engkau bebas kembali kepada keluargamu dan tidak lagi dibebankan untuk menjaga aku. Pergilah ikuti jalanmu karena aku akan kembali ke negeriku. Saudara kasih Tuhan, sebuah kondisi yang sangat berat. Baik bagi Naomi dan juga bagi Rut. Tapi apa yang dikatakan oleh Rut, Tuhanmu adalah Tuhanku. Bangsamu adalah bangsaku. Saudara, itu bukan sekedar ucapan deklarasi tentang kesetiaan. Tapi menggambarkan sesuatu yang sangat-sangat sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Karena ucapan ini mengandung resiko. Kalau Rut ikut ke Bethlehem saudara. Arti katanya dia akan menerima penolakan. Dia beresiko menerima penganiayaan. Dia beresiko menerima pertentangan dari orang-orang. Karena dia adalah orang-orang Moab. Di mana mereka tidak bisa berbaur dengan orang-orang Ibrani. Tidak ada jaminan bahwa Rut juga akan mendapatkan tanggungan dari keluarga besar Naomi. Jadi dia dalam kondisi yang beresiko. Tapi di atas semua resiko itu dia memegang teguh kesetiaan. Dia berkata kepada Naomi, bangsamu bangsaku, Tuhanmu Tuhanku. Dengan semua resikonya aku tetap memilih setia. Sekalipun ada opsi jalan keluar yang lebih mudah bagi Rut untuk terlepas tanggung jawab. Untuk menjaga Naomi sang mertuanya ini. Dia masih muda, dia bisa memikirkan apa yang baik buat dirinya. Di tengah-tengah ada opsi jalan keluar seperti itu. Tapi Rut memilih untuk tetap setia kepada Naomi. Saudara kasih Tuhan, pilihan kesetiaan itulah yang mengubah sejarah keselamatan. Dengan kesetiaan itu dia mendampingi Naomi sampai ke Bethlehem. Kemudian Naomi meminta dia untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan bagi mereka berdua. Dia pergi ke ladang gandum dan dia ketemu dengan Boas. Dan Tuhan bekerja memperhatikan orang-orang yang setia. Mengingat nama mereka dan mengasihi mereka. Saudara, Boas jatuh hati kepada Rut. Dan Boas mengambil Rut menjadi istrinya. Saudara, dari bangsa lain yang seharusnya tidak bercampur dengan orang Ibrani. Rut menjadi jalan bagi lahirnya Mesias. Sejarah kehidupan Rut diubah. Demikian sejarah keselamatan pun jadi berlanjut karena seseorang yang memilih setia. Dari Rut kita bisa belajar saudara. Ketika kita setia, kita bisa mengubah sejarah hidup kita. Dan kita bisa mengubah sejarah keluarga kita. Masa depan kita akan berubah.
ada buah dari kesetiaan. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Saudara, sekalipun tidak mudah, tetapi Rut menolak jalan mudah. Ia memilih jalan setia. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang setia. Bukan orang-orang yang tiba-tiba ada dan tiba-tiba hilang. Setia. Ada banyak orang seperti itu. Awalnya membara, tapi kemudian hilang dimakan usia. Saya kasih Tuhan, ada sebuah perumpamaan di dalam Alkitab yang disampaikan oleh Yesus tentang sebuah talenta. Ada seseorang yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Kemudian ketika tuannya itu kembali, dia bertanya dan berkata kepada orang yang 2 talenta dan 5 talenta, "Sabaslah kau hambaku yang setia, masuklah kepadaku dalam kemuliaan." Saudara kasih Tuhan, kesetiaan ini bukan seberapa besar yang dipercayakan kepada kita. Bukan tentang 2 atau 5 talenta. Tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Mungkin kita berkata, tunggu saya 5 talenta baru saya setia. Tunggu saya punya 2 talenta baru saya setia. Saudara kasih Tuhan, bukan soal kuantitatif berapa banyak Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Mungkin saudara berpikir, tunggu saya mendapatkan segala sesuatu baru saya setia. No. Dengan apa yang ada pada kita, Tuhan akan minta kesetiaan. Kita mungkin tidak memiliki hal yang banyak, tapi apa yang ada pada kita hari ini, Tuhan akan tetap tanya, apakah engkau setia? Ketika kita setia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kekuatan, kecepatan, ide, pikiran, semuanya kita berikan sebagai persembahan kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan diluaskan, kekuatan kita, pikiran kita, sumber daya kita, mulut kita untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang, untuk mengangkat orang yang putus pengharapan kepada kehidupan yang lebih baik, yang lebih bermartabat, saudara, adalah tanda kesetiaan. Dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia. Katakan amin, saudara. Rut mengajarkan kita bahwa kesetiaan sejati bukan diuji dalam kenyamanan, melainkan dalam kekacauan. Saudara, dalam keadaan baik semua orang bisa berkata setia, tapi waktu akan menguji semuanya itu. Katakan amin, saudara. Panas terik kehidupan akan menguji kesetiaan kita. Apakah tetap bertahan atau menguap dan tidak terlihat. By the time. Bukan tentang berapa besar kita pada posisi hari ini. Tapi berapa lama kita bertahan iring Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia. Katakan amin, saudara. Ketika orang lain pergi, Rut tinggal. Jika kita setia, kita sedang menciptakan sejarah baru dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin, saudara. Amsal 20 ayat ke-6 berkata, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kalau saudara tidak menemukan orang yang setia dimanapun, jadilah orang yang pertama yang setia. Katakan amin, saudara. Setia kepada pasanganmu, setia kepada ikrar janjimu, setia kepada Tuhan Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena kesetiaan bukan soal perasaan, tetapi tentang komitmen jangka panjang. Bahwa saat tidak nyaman dan tidak menguntungkan, kita tetap memilih setia. Saudara kasih Tuhan, janji Tuhan kepada orang yang setia. Maka kesetiaan dapat kita katakan sebagai sebuah umpama jalan sempit yang mengantar kepada kemuliaan. Yang pertama, Mazmur 31 ayat 24. Janji Tuhan kepada orang yang setia, setia mendatangkan penyertaan dan perlindungan. 321, cintailah Tuhan, hai seluruh umatnya. Tuhan melindungi orang yang setia, tetapi orang congkak dihukumnya dengan tidak tanggung-tanggung. Orang yang setia diberkatinya tidak tanggung-tanggung. Orang yang tidak setia, apa saudara? Dihukumnya tidak tanggung-tanggung. Ini kayaknya yang bikin Alkitab orang Medan kayak ini.
Enggak tanggung-tanggung katanya. Ya. Saya kasih Tuhan, ini janji Tuhan kata Alkitab. Kepada orang yang setia. Yang kedua Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara kasih Tuhan, kesetiaan mendatangkan warisan kekal. Katakan amin. Tetaplah setia. Yang ketiga Amsal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20. 321. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kesetiaan mendatangkan berkat. Yuk setia yuk. Amin. Setia beribadah, setia kepada Tuhan, setia iring Tuhan selama-lamanya. Amin. Hati-hati ya. Sekalipun banyak tawaran yang mudah, hati-hati. Tuhan katakan Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dan yang terakhir katakan yes. Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b. 321. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan adalah jalan menuju mahkota kehidupan. Amin saudara. Kesetiaan bukan hanya sekedar sikap moral dari Allah. Tapi adalah Allah sendiri. Ketika kita setia, kita sedang manunggal dengan Allah. Maka tepatlah kata firman Tuhan. Imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Karena ini mahal. Di tengah-tengah kasih kebanyakan orang dingin, jadilah di antaranya orang-orang yang setia. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita bawa hidup kita, kita renungkan sejenak. Dalam hal apakah kita gagal setia? Gagal setia kepada Tuhan, gagal setia dalam relasi kita, gagal setia dalam keluarga, gagal setia dalam pelayanan kita. Hari ini Tuhan berkata,
Ia tidak menolak kita, tapi Ia justru memanggil kita untuk kembali kepada pelukan kesetiaan. Ada banyak hal yang akan membuat kita berpikir ulang untuk tidak setia. Di tengah-tengah godaan dunia, popularitas, kekayaan. Tapi Tuhan hari ini mencari orang-orang yang setia. Karena Ia adalah setia. Amin, amin. Bapa, jadikan setiap kami orang-orang yang setia dalam keadaan apapun. Kami tahu hidup kami tidak selalu mudah. Tapi justru di sana Engkau sedang menguji kami untuk memilih. Mengambil jalan mudah atau tetap setia. Dari Rut kami belajar untuk setia dalam segala keadaan. Amin. Untuk tetap setia di tengah-tengah cobaan sekalipun tidak menguntungkan bagi kami. Dan biarlah kiranya cahaya Kristus ini mengalir dalam kehidupan kami. Engkau melihat umat-Mu dan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan. Engkau mengetahui apa yang sedang mereka alami dalam kehidupan mereka. Perhitungkan kesetiaan mereka, Tuhan. Dan berkati setiap umat-Mu. Berkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Telah kulihat kebaikan